doa pada hari ini? Kerjaan selesai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang tidak hadir hari ini. Ayo semua. Siapa? Rima. Kenapa dia? Sakit. Sakit ya. Semoga Rima kasih ya. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau mengajak kalian mengingat terlebih dahulu materi kita pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan minggu lalu? Ayo. Ingat keanekaragaman gen, Bu? Iya, Sarah, mengenai keanekaragaman tingkat gen. Jadi pada minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai keanekaragaman tingkat gen, yaitu keanekaragaman variasi antar individu dalam satu spesies atau dalam satu jenis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Nah, sekarang Ibu ada gambar dua hewan. Yang ini hewan apa? Harimau. Ini Singa. Nah, hewan antara singa dan harimau ini mereka mirip ya, tapi mereka ini satu spesies atau tidak menurut kalian? Iya. Ya, mereka ini meskipun mirip, tapi mereka itu berbeda spesies atau berbeda jenis. Nah, jadi materi kita pada hari ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman tingkat jenis. Ada yang tahu mengapa mereka itu mirip, tapi mereka itu berbeda spesies atau berbeda jenis? Ada yang tahu? Tidak. Nah, nanti kalian akan menemukan jawabannya sendiri melalui penugasan dari LKPD ya. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Anda semua diharapkan mampu menjelaskan konsep dari keanekaragaman hayati tingkat jenis dengan benar setelah melakukan diskusi kelompok dan mampu menjelaskan ciri-ciri fisik atau ciri variasi dari tingkat jenis atau tingkat spesies. Nah, minggu kemarin Ibu sudah memberikan dua kelompok ya. Nah, silakan Anda semua untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Nanti Ibu akan memberikan LKPD. Sudah, Bu. Nah, kelompok satu yang mana? Oke. Sarah, kelompok satu. Ini kelompok dua. Baik. Silahkan Anda semua untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, silahkan dibaca petunjuknya ada di LKPD. Jadi itu sudah Ibu berikan kartu foto, ada gambar sapi. Ini kelompok hewan, kelompok lainnya kelompok hewan. Untuk kelompok Sahara itu kelompok buah ya, tumbuhan. Nah, jadi Anda semua silahkan amati ciri fisik dari gambar yang telah Ibu berikan, lalu kalian catat di dalam LKPD-nya. Baik, Bu. Lalu diskusikan juga dengan teman kelompok kalian. Ibu beri waktu sekitar 10 menit cukup? Cukup? Cukup. Baik, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Nanti sesudah melakukan diskusi kelompok, perwakilan dari kelompoknya harus maju satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, silahkan dikerjakan dengan semaksimal mungkin, dengan sebagus mungkin. Jika ada yang masih kurang dipahami, boleh panggil Ibu untuk bertanya. Kelompok Sahara, ada yang tidak dipahami? Ini diisi ya, yang perbedaannya, persamaan ciri fisiknya, terus nanti dijawab pertanyaan analisisnya. Baik, Bu. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Paham, Bu. Paham ya? Silakan
dikerjakan waktunya 10 menit ya. Waktunya sudah habis. Kepada perwakilan kelompoknya dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1, kelompok Zahra, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, para jeruk nipis, nama makhluk hidup yaitu jeruk nipis. Persamaannya memiliki struktur pohon berkayu, menghasilkan buah berbentuk bulat, terus kulit buahnya mengandung kelenjar minyak otomatis. Nah, perbedaannya ukuran buahnya kecil, terus kulit buahnya tipis, permukaan halus, daging buah sangat asam, mengandung air. Nah, terus pada jeruk purut, memiliki pohon berkayu, buah berbentuk oval, kulit buah mengandung kelenjar minyak aroma. Terus perbedaannya ukuran buah sedang, kulit buah tebal, halus, berwarna orange atau hijau saat matang. Selanjutnya kelompok Baik, teman-teman, saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan Ibu. Nah, tugasnya itu amatilah ciri-ciri fisik dengan cermat, kemudian masukkan hasil diskusi kelompok ke dalam tabel pengamatan. Nah, untuk hewannya itu kami dapat kerbau, domba, dan sapi. Yang pertama kami akan mempresentasikan mengenai sapi Bali. Nah, persamaannya termasuk hewan berkaki 4. Tubuhnya ditutupi rambut dan merupakan hewan yang menyusui dan pemakan rumput. Lalu perbedaannya, ukuran tubuhnya lebih besar dan padat, rambut coklat kemerahan, tanduk mengarah ke samping atas dan teruncing. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai kerbau. Nah, kerbau ini gambarnya seperti ini. Nah, kerbau ini persamaannya juga termasuk hewan berkaki 4. Tubuhnya ditutupi dengan rambut dan merupakan hewan yang menyusui dan pemakan rumput. Untuk perbedaannya, ukuran tubuhnya ini sangat besar dan lebih kekar. Terus kulitnya ini tebal. Nah, rambutnya ini tipis berwarna abu-abu gelap. Untuk tanduknya ini tanduknya besar, panjang, melengkung ke belakang. Bisa dilihat pada foto. Selanjutnya itu domba. Domba ini persamaannya dari ketiga spesies ini sama-sama termasuk hewan berkaki 4. Tubuhnya ditutupi rambut, merupakan hewan menyusui dan pemakan rumput. Nah, perbedaannya dilihat dari ukurannya. Nah, ukuran tubuhnya ini lebih kecil, ditutupi oleh rambut juga, tetapi lebih tebal, keriting dan berbulu, berwarna putih atau krim biasanya. Nah, umumnya domba ini memiliki tanduk dan tidak memiliki. Umumnya domba ini ada 2, bisa memiliki tanduk dan tidak memiliki tanduk. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Nah, dari hasil diskusi dan tugas yang diberikan, bisa Ananda sebutkan apa itu pengertian dari keanekaragaman tingkat jenis? Ada yang tahu? Aku boleh diulang? Ya, pengertian dari keanekaragaman tingkat jenis berdasarkan hasil diskusi dan penugasan yang telah Anda semua lakukan. Ya, silakan Ani. Jadi keanekaragaman tingkat jenis itu adalah variasi makhluk hidup yang terjadi antara spesies yang berbeda, namun masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Ya, benar sekali Ani. Kita beri aplaus dulu pada Ani. Nah, jadi Anda semua, keanekaragaman tingkat jenis ini adalah variasi antar spesies yang memiliki bentuk yang berbeda. Nah, jadi dia itu masih dalam satu keluarga atau memiliki kekerabatan yang dekat, seperti contohnya yang telah Anda semua lakukan. Kalau misalkan pada tumbuhan, contohnya pada jeruk nipis, jeruk bali, nah itu mereka masih satu keluarga atau satu kerabat, tapi antara
tapi mereka tetap dalam satu kerabat atau dalam satu famili. Nah, jadi mereka itu variasi atau perbedaan ciri yang ditemukan di antara makhluk hidup yang berbeda spesies atau jenis, tapi mereka masih memiliki hubungan kekerabatan, seperti masih dalam satu famili atau satu genus. Nah, adanya hubungan kekerabatan antara satu spesies itu dikarenakan adanya mereka itu masih satu rumpun, satu silsilah yang sama. Misalkan mereka sama-sama satu genus, satu famili, tapi mereka itu berbeda jenisnya. Nah, perbedaan jenis itu biasanya dikarenakan variasi genetik yang diwarisi oleh keturunan yang sebelumnya. Sampai di sini paham anak-anak mengenai keanekaragaman tingkat jenis. Baik, sudah paham mengenai keanekaragaman tingkat jenis. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita mengenai keanekaragaman hayati tingkat jenis atau tingkat spesies. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Baik, silakan Alia. Jadi keanekaragaman tingkat jenis adalah variasi yang terjadi pada makhluk hidup yang berbeda spesies atau jenis, tapi masih memiliki hubungan atau kekerabatan yang dekat. Baik, indah sekali Alia. Kita beri aplaus dulu kepada Alia. Jadi anak-anak, keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies itu merupakan makhluk hidup yang berbeda spesies, tapi memiliki banyak persamaan ciri fisik karena mereka itu mewarisi materi genetik dari nenek moyangnya di tingkat taksonomi tertentu. Nah, prinsipnya semakin banyak persamaan ciri fisik, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya. Nah, baiklah Anda semua, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Untuk materi minggu depan kita